Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke guys, bersama kami di MedD Channel, channelnya Matematika dan TPA. Oke, pada sesi SBMPTN UTBK Series, pada video kali ini kita akan membahas mengenai logaritma. Nanti kita akan membahas 7 soal yang pernah muncul di SBMPTN atau UTBK. Oke guys, mari kita mulai pembahasannya ya. Nah, kita lihat sedikit teori dasarnya. Oke, bentuk umum ya logaritma adalah A log B sama dengan C ya. Kalau kita tuliskan seperti ini, A logaritma B sama dengan C. Nah, dengan A-nya itu di antara 0 dan 1 atau A-nya lebih besar dari 1. Sedangkan B-nya harus lebih besar dari 0. Ya, A itu kita sebut dia dengan basis atau bilangan pokok. Lalu guys, logaritma bisa kita ubah menjadi eksponen ya. A logaritma B sama dengan C, ini bisa kita ubah dia menjadi B sama dengan A pangkat C. Oke. Nah, lalu berikutnya kita lihat di sini sedikitnya ada 9 sifat yang bisa kita pergunakan dalam logaritma. Oke guys. Nah, kita langsung aplikasikan ke contoh soal ya. Oke, kita mulai dari soal SBMPTN tahun 2015. Dia katakan, diketahui logaritma P dari 2 ya, P logaritma 2 sama dengan 8 dan Q logaritma 8 sama dengan 4. Jika S sama dengan P pangkat 4 dan T sama dengan Q pangkat 2, maka T logaritma S adalah berapa? Oke, kalau kita tulis soalnya kembali, P logaritma 2 ya, sama dengan 8. Oke, lalu kita punya Q logaritma 8 sama dengan 4. Oke, lalu dia katakan S sama dengan P pangkat 4 dan T sama dengan Q pangkat 2. Oke, yang diminta adalah T logaritma S. Oke, kalau kita ganti T-nya menjadi siapa? T-nya kan Q kuadrat, berarti Q kuadrat logaritma S-nya adalah P pangkat 4. Oke, pangkatnya kita majukan sama dengan karena ini 4, karena ini 2 berarti 4 per 2 ya. Q logaritma P. Berarti sama dengan ini 2 Q logaritma P. Nah, sekarang kan kita mau mencari siapa Q dan siapa P. Oke, ini ya kalau kita ubah menjadi eksponen ini kan menjadi 2 sama dengan P pangkat 8, kan gitu. Atau kalau mau kita buat menjadi P, berarti kan ini sama dengan 2 pangkat 1 per 8, kan gitu. Oke, berikutnya untuk si Q-nya juga berarti ini 8 sama dengan si Q pangkat 4, kan gitu. Lalu ini kalau saya buat Q, ya berarti 8. 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Berarti 2 pangkat 3 dikali dengan berapa? 1 per 4. Atau kalau kita tulis kembali berarti 2 pangkat berapa? 3 per 4. Nah, sekarang kalau kita masukkan kemari, kita substitusi berarti 2. Oke, Q-nya adalah 2 pangkat 3 per 4. Oke, logaritma ya, logaritma dari si P-nya adalah 2 pangkat 1 per 8. Oke, berarti ini sama dengan 2 kali, nah yang ini adalah 1 per 8 dibagi yang ini adalah 3 per 4. Oke, kalau kita tulis lagi berarti 2 kali, ini 1 per 8, ini kita balik jadi berapa? 4 per 3. Oke, 2 kali 4, 8, kita habiskan sama ini ya. Maka jawaban adalah 1 per 3. Oke guys, maka jawaban kita adalah si B. Oke, bagaimana kira-kira? Bisa ya? Oke, berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Ini soal SBMPTN tahun 2014. Nah,
Dia katakan diketahui A sama dengan 4 log X, B sama dengan 2 log X, jika 4 log B ditambah 2 log A sama dengan 2, maka A tambah B sama dengan berapa? Oke guys, kalau kita buat soalnya, A sama dengan 4 logaritma X. Oke, lalu B sama dengan 2 logaritma X. Oke, nah ini kalau seandainya mau saya buat X, berarti sama dengan siapa guys? Berarti sama dengan 4 pangkat A ya. Ya, oke. Baru kalau kita substitusikan ini kemari jadi berapa ya? Berarti ini menjadi si B sama dengan 2 logaritma, ya X-nya itu adalah 4A. 4 pangkat A ya. Atau kalau saya buat lagi B, ya sama dengan 2 ya logaritma. 4 itu kan boleh saya buat jadi 2 pangkat 2 ya, berarti 2A kan gitu. Nah sekarang ini kalau kita buat lagi berarti B sama dengan pangkatnya saya majukan berarti apa? Berarti 2A, oke, berapa? 2 logaritma 2. 2 logaritma 2 kan 1, maka kita dapatkan B sama dengan 2A, kan gitu. Nah lalu kita lihat soalnya, dia katakan 4 logaritma B ditambah 2 logaritma A. Ya, oke, dia bilang di sini sama dengan 2. Oke, ini kalau saya buat menjadi 2, boleh ya, menjadi apa? 2 pangkat 2 ya. Berarti 2 pangkat 2, oke, baru logaritma B. B-nya saya ganti dengan 2A, oke, baru ditambah dengan siapa? Dengan 2 logaritma A sama dengan 2. Oke, lalu ini kalau saya keluarkan pangkatnya, berarti kan ini semua pangkat 1 ya. Berarti 1/2 ya, 2 logaritma 2A ditambah 2 logaritma A sama dengan 2. Oke, ini kalau saya buat setengah, buka kurung, saya pisah berarti 2 logaritma 2 ditambah karena kali ya, berarti 2 logaritma A, oke, ditambah dengan 2 logaritma A sama dengan 2. Oke, 2 log 2 itu kan 1 ya. Oke, berarti setengah kali 1 setengah. Oke, ditambah setengah 2 logaritma A ditambah 2 logaritma A sama dengan 2. Oke, berarti ini kalau kita tuliskan jadi berapa ya? Setengah tambah 1 berapa guys? Berarti 3/2 ya. 3/2, 2 logaritma A. Oke, sama dengan ini 2 dikurang setengah berapa? Berarti 2 dikurang setengah, 4/2 dikurang setengah, berarti kan 3/2. Oke, berarti dari sini ya, karena ini kita 3/2, ini 3/2, berarti kita dapatkan 2 logaritma A-nya sama dengan berapa? 1 ya. Oke, berarti kita dapatkan A-nya adalah 2 pangkat 1 ya, maka dapatlah A-nya sama dengan 2. Oke, karena kita sudah dapatkan A-nya sama dengan 2, berarti kalau kita substitusi kemari, B sama dengan 2 dikali 2 ya. Berarti dapatlah B-nya sama dengan berapa? 4. Kan gitu. Nah, jadi karena yang dimintanya adalah A tambah B, berarti sama dengan A-nya adalah 2, Oke, B-nya adalah 4. Maka jawaban kita adalah 6. Oke guys, bagaimana kira-kira 2 soal di awal? Oke, cukup mudah ya. Nah, lalu berikutnya kita lihat contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga. Tahun 2013 SBMPTN ya, diketahui X logaritma W sama dengan setengah, baru X, Y logaritma W sama dengan 2/5, maka Y logaritma W sama dengan berapa? Nah, kalau kita buat soalnya kembali, X logaritma W sama dengan setengah. Lalu di sini X, Y logaritma W sama dengan 2/5. Nah, kalau basisnya perkalian kan nggak boleh kita pisah. Maka kita boleh balikkan, guys. Maka jadi W ya logaritma XY sama dengan balik. Jadi apa? 5/2. Oke, lalu
ini kita pisah ya. W logaritma X ditambah W logaritma Y sama dengan 5/2. Oke, karena ini kalau seandainya kita balik jadi W logaritma X kan sama dengan 2/1 ya, 2. Maka kita dapatkan W logaritma X adalah 2. Berarti 2 ditambah W logaritma Y sama dengan 5/2. Maka kita dapatkan W logaritma Y-nya sama dengan 5/2 kurang 2 ya. 2 itu kan 4/2. Berarti 5/2 kurang 4/2 berarti 1/2. Nah yang dimintakan adalah Y logaritma W. Berarti kan ini kalau kita balik Y logaritma W berarti dibalik jadi berapa? 2 ya. Maka kita dapatkan Y logaritma W-nya adalah 2. Oke guys, maka jawabannya adalah si D. Oke, cukup mudah ya. Yang penting kita ingat sifat-sifat dari logaritma yang tadi guys ya. Oke, berikutnya kita lihat soal yang keempat ya. Nah, jika X1 dan X2 memenuhi ya logaritma X kurang 2 logaritma 27 sama dengan 9, maka nilai X1 tambah X2 adalah berapa? Oke guys, karena di sini dia persamaan kuadrat guys, X1 dan X2, maka hati-hati dalam penyelesaiannya ya. Oke, kalau kita tulis seperti ini, 2 dikurang X ya, logaritma 27 kuadrat ya, sama dengan 9. Oke, ini kalau seandainya kita tulis kembali berarti 2 kurang X ya, logaritma 27 kuadrat. Oke, kita kurang dengan 9. 9 itu kan 3 kuadrat. Ya, sama dengan 0. Ingat guys, A kuadrat dikurang B kuadrat. Boleh kita faktorkan jadi A kurang B, A tambah B ya. Oke, maka ini menjadi siapa? Maka ini menjadi 2 kurang X logaritma dari ya 27 dikurang 3. Baru dikali 2 dikurang X logaritma 27 ditambah berapa? 3 ya, sama dengan 0. Maka kita punya persamaan pertama, 2 kurang X, Oke, logaritma 27 sama dengan berapa? 3 ya. Oke, maka 27 itu kan kita tahu 3 pangkat 3 guys ya, sama dengan berarti 2 kurang X pangkat berapa? 3. Kan gitu. Maka pangkat 3 sama pangkat 3-nya boleh kita coret. Maka kita dapatkan 3 sama dengan 2 kurang X. Kita perolehlah X-nya sama dengan ini kemari X, ini kemari minus 1. Dapatlah X pertama adalah min 1. Nah, berikutnya ya 2 dikurang X logaritma 27 sama dengan ini kan min 3. Ya, kita tulis kembali ini 3 pangkat 3 sama dengan siapa? 2 kurang X ya pangkat min 3. Oke, berarti kalau ini kita coret ya, berarti apa? Ini min 1. Nah, karena ini min 1 berarti kan jadi 1/3. 1/3 sama dengan siapa? 2 kurang X. Oke, berarti X sama dengan siapa? Ini pindahkan kemari, X berarti 2 kurang 1/3 ya. Berapa 2 kurang 1/3? 2 kali 3, 6, kurang 1, 5. Berarti 5/3. Oke, nah kita dapatkanlah X2-nya. Oke, sekarang yang diminta adalah penjumlahan. Ya, berarti X1 ditambah X2, X1-nya katakan aja min 1, ditambah X2-nya adalah 5/3. Oke, berarti ini min 3/3, tambah 5/3, maka jawaban adalah 2/3. Oke, maka jawaban adalah si C. Oke guys, kita lihat selanjutnya soal yang kelima. Oke, sama seperti tadi guys, langsung saja kita tulis ya. Berarti 3 logaritma X tambah 1. Oke, kuadrat ya, dikurang. Ini kan 4, berarti saya buat 2 kuadrat sama dengan 0 ya. Oke, kita lakukan seperti tadi, berarti 3 logaritma X tambah 1, kita kurang dengan 2.
Oke, lalu 3 logaritma si X tambah 1 berarti tambah 2 ya, sama dengan 0. Oke, yang pertama 3 logaritma X tambah 1 sama dengan 2 ya. Berarti X tambah 1 sama dengan 3 kuadrat, berarti 9 ya. Oke, berarti X-nya sama dengan 9 kurang 1 ya, sama dengan berapa? 8. Oke, ini yang pertama. Oke, baru berikutnya ya 3 logaritma X tambah 1 sama dengan negatif 2. Berarti X tambah 1 sama dengan 3 pangkat min 2. Berapa 3 pangkat min 2? Berarti 1/9 guys ya. Maka X-nya sama dengan siapa? 1/9 dikurang 1 ya. Berarti 1 ini kan 9/9 berarti min 8/9. Oke, dapatlah X2-nya. Oke, sekarang yang diminta adalah X1 kali X2, berarti X1-nya adalah 8, dikali X2-nya adalah min 8/9. Kalikan 8 kali 8 berarti min 64, karena dia negatif per berapa? 9 ya, berarti min 64/9. Maka jawabannya adalah si D. Oke guys, kita lihat soal selanjutnya yang ke-6. Oke, dia katakan adalah B logaritma A sama dengan min 2. Oke, lalu dia katakan 3 logaritma B sama dengan 3 logaritma 2. Oke, dikali dengan 1 ditambah 2 logaritma berapa? 4A. Oke, ini kalau kita buat lagi berarti boleh saya buat 3 logaritma 2 dikali 1 itu kan siapa? 2 logaritma 2 ya. Oke, tambah ya 2 logaritma berapa? 4A. Oke, berarti ini sama ini boleh saya gabungkan ya. Berarti 3 logaritma 2 dikali dengan siapa? 2 logaritma 2 dikali berapa? 4A. Nah, ini kan boleh kita coret ya dari sifatnya. Maka kita dapatkan 3 logaritma B sama dengan siapa? 3 logaritma berapa? 8A. Kan gitu. Nah, 3 logaritma kita coret, maka kita dapatkan B-nya sama dengan siapa? 8A. Kan gitu. Nah, sekarang kalau kita substitusi kemari dia guys gimana? Oke, berarti ini kalau kita substitusi berarti kita punya di sini A sama dengan B pangkat min 2 ya. Oke, kalau kita substitusikan dia berarti A sama dengan B-nya kan 8A. Atau kita buat menjadi 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. Oke, lalu dikali dengan siapa? A. Oke, lalu pangkat berapa? Min 2 ya. Oke, maka ini menjadi siapa ya kalau kita buat? Oke, berarti ini sama dengan siapa? Berarti ini A sama dengan siapa nih? A pangkat berapa ya? Sorry, bukan A ya. Berapa kita buat di sini? 2 ya. 2 pangkat berapa? Min 3/2. Oke, ini si kali 1/A ya. 1/A kuadrat ya. Kan ini minus. Oke, kita kalikan silang, maka jadi siapa? Maka jadi A pangkat 3 ya. Sama dengan siapa? 2 pangkat berapa? Min 3/2. Oke, kita kalikan dengan 1/3 berarti A sama dengan siapa? 2 pangkat berapa? Min setengah. Kan gitu. Ya, maka kita dapatkan A-nya adalah siapa? Oke. Ya, ini berapa? Kalau kita kalikan 1/3. Oh, sorry. Ini kok 3/2 ya? Salah. Harus ini berapa? 6 ya, min 6 ya, min 6. Oke, maaf, ini harusnya apa? Min 6. Oke, maaf, ini ada min 6. Oke, berarti ini jadi apa? Min 2 ya. Oke, ini harusnya apa? Min 2. Oke, karena ini min 2 berarti sama dengan siapa? 1/4 ya. Oke ya, berarti ini jadi 1/4. Oke, betul ya, kita kali 1/3. Oke. Oke ya, berarti ini dapat apanya? A-nya. Oke, sekarang B-nya berapa? B sama dengan 8 kali A-nya 1/4, berarti sama dengan berapa? 2 ya.
Oke, yang diminta adalah 4A ditambah dengan B. Berarti 4 dikali A-nya adalah 1/4 ditambah B-nya berapa? 2. Berarti ini 1 tambah 2. Berarti sama dengan berapa? 3. Oke guys, maka jawaban kita adalah si E. Oke, kita lihat yang terakhir di soal nomor 7. Oke, kita punya 3X logaritma dari ya 4 dikurang X kuadrat per X kurang 3. Nah, dia bilang kan terdefinisi. Nah, terdefinisi. Tadi kita sudah dapatkan dia, ya kalau dia terdefinisi yang pertama, bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya berarti 3X harus di antara 0 dan 1 atau ya 3X-nya harus lebih besar daripada 1 kan itu yang di awal tadi ya. Oke, berarti ini kita bagi 3 semua, berarti 0 lebih kecil X, lebih kecil berapa? 1/3. Oke, atau ini juga kita bagi 3, berarti X lebih besar berapa? 1/3. Oke, lalu guys, si numerusnya 4 dikurang X kuadrat per X kurang 3 ini kan harus lebih besar daripada 0. Oke, karena ini negatif, ya kita kalikan karena di sini X kuadratnya negatif, kita kali negatif, jadi apa? X kuadrat dikurang 4 per X kurang 3, ini jadi lebih kecil 0. Oke, kalau kita faktorkan ini berarti X kurang 2, X tambah 3, X kurang 2, X tambah 2 ya, per X kurang 3, lebih kecil 0. Oke, maka kita dapatkan di sini X-nya 2, di sini X-nya min 2, di sini X-nya 3. Oke, kita buat ke dalam garis bilangan. Ini ada min 2, ini ada 2, dan di sini ada 3. Oke guys, karena X-nya positif semua dan pangkatnya pangkat 1, maka tandanya positif, negatif, positif, negatif. Karena yang dimintanya adalah lebih kecil, berarti inilah daerah yang diminta ya. Maka siapa? X lebih kecil dari min 2 atau 2 lebih kecil X lebih kecil berapa? 3. Nah dia. Oke, nah berarti kita sudah punya ini, ya, kita punya ini pertama, lalu kita iriskan, irisan. Ya, yuk kita gambar dia. Di sini ada min 2, lalu ada 2, 3. Ya, kalau kita buat tadi gambarnya, berarti min 2 itu kemari, ya 2/3 itu kan gini. Oke, lalu ada siapa di sini? Ya, ada si 0, ada 1/3 berarti di sini ya di update dia, lalu ada 1/3 yang ini ya kemari dia. Oke guys, nah kita lihat mana yang kena 2 kali. Kalau kita lihat yang kena 2 kali ini kan sekali, ini sekali yang kena 2 kali ini. Ya, maka jawaban kita adalah 2 lebih kecil X lebih kecil berapa? 3 ya. Oke, dari soal ini berarti ini adalah si A-nya, ini adalah si B. Maka yang diminta adalah A tambah B, A-nya 2 ditambah B-nya 3. Maka jawabannya apa? 5. Oke guys, bagaimana pembahasan kita untuk 7 soal mengenai logaritma? Oke, kalian tinggal ingat perubahan dari logaritma menjadi eksponen, lalu harus kalian ingat apa sifat-sifat yang berlaku pada logaritma agar kalian bisa apa menyelesaikan soal-soal yang ada. Oke guys, ini dulu pembahasan kita untuk video mengenai logaritma. Oke. Nah, terima kasih. Semoga video yang kami berikan ini memberikan manfaat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di MED Channel.